Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Nasrullah. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5, KPI 5D. Kemudian saya di sini itu akan sedikit mengulas, mungkin ya bahasanya mengulas lah. Mengulas, merepresentasikan apa yang telah dosen saya jelaskan mengenai adab etika seorang khotib saat berkhutbah, serta adab etika seorang jemaah gitu ya, seorang jemaah itu ketika mendengarkan khutbah begitu. Jadi yang pertama saya ingin mengkaji dulu, saya akan mengkajinya secara keseluruhan aja gitu ya. Jadi tidak satu poin per poin, cuma saya akan runtutkan dari awal sampai akhir, cuma itu dapat esensinya gitu. Karena saya di sini akan berbicara tentang esensi, kemudian unsur-unsur utama, kemudian urgensi daripada kegiatan khutbah itu sendiri begitu. Nah, kemudian di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ada 15 poin ataupun 15 prinsip yang diusung oleh seorang Imam Al-Ghazali tatkala khotib akan khutbah begitu. Jadi yang pertama itu berangkat ke masjid dengan seorang khotib berangkat ke masjid itu harus dengan hati yang tenang, kemudian pikiran yang terang gitu. Karena apa gitu? Maksudnya di sini seorang khotib itu kan sebagai ikon gitu kan, sebagai tokoh yang ingin menyampaikan gitu kan, yang ingin menyampaikan guna nantinya itu bisa membangkitkan giroh ataupun spirit daripada seorang jamaah gitu. Jamaah agar level keimanan serta keimanan dan ketakwaan itu bertambah begitu tiap minggunya, karena di sini kan Jumat per minggu begitu ya dilaksanakannya. Kemudian setelah itu khotib itu dianjurkan terlebih dahulu sholat sunat gitu ya, sholat sunat, kemudian duduk dengan penuh haibah, tentunya dengan penuh wibawa. Artinya apa? Seorang khotib itu dituntut untuk jadi seseorang jadi ketika khotib duduk dengan penuh haibah, dengan penuh wibawa, itu tidak akan mengurangi esensi daripada apa yang dia mau jelaskan gitu terhadap terhadap jamaahnya gitu. Substansinya apa? Jadi lebih ke seorang khotib itu harus bisa menjaga gitu, harus bisa menjaga apa yang telah dia persiapkan di rumah gitu untuk untuk disampaikan kepada jamaah begitu. Nah, kemudian setelah itu tidak berbincang-bincang, itu hal yang lumrah gitu ya, tidak berbincang-bincang itu guna seorang khotib supaya tidak kehilangan konsentrasi gitu nantinya. Kemudian dalam waktu melangkah ke mimbar dengan penuh rasa hormat gitu ya, dengan penuh rasa hormat tentunya, seakan-akan dia berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi tidak ada rasa main-main gitu, tidak ada rasa bercanda-bercanda lagi, tapi ini benar-benar real gitu. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak gitulah. Kemudian naik berdiri di tangga mimbar sambil berzikir. Nah, ketika seorang khotib naik ke mimbar itu dianjurkan gitu untuk berzikir gitu kan, untuk membaca sholawat seperti itu. Ketika seorang khotib sudah ada di mimbar, pandangan seorang khotib itu harus menyeluruh gitu secara holistik. Karena apa? Karena ketika kita pandangan semua tertuju, maksudnya dari pojok ke pojok gitu ya, dari belakang ke depan, supaya agar merasa si jamaahnya itu diperhatikan begitu dan dianggap ada begitu. Yaitu merupakan adab dan etikanya. Nah, kemudian yang paling dominan di sini gitu ya, yang paling dominan ketika membaca diwajibkan membaca salam itu hal yang lumrah. Namun di sini esensi daripada khotib ketika khutbah gitu ya, etika adab ataupun etika seorang khotib saat khutbah itu lebih ke bagaimana seorang khotib itu berbicara kepada jamaah itu dengan tawadu gitu, dengan tidak penuh rasa sombong, dan tidak penuh rasa rasa bangga diri ataupun merasa paling baik begitu. Jadi
kepada jamaah, apalagi kalau misalkan tunjuk-tunjuk pakai jari gitu. Itu kan menjadi apa ya, hal yang tidak etis gitu. Makanya itu etika yang lebih ditekankan dalam proses khutbah menurut Imam Al-Ghazali ini begitu. Itu paling untuk untuk yang lebih spesifikasinya lebih ke situ lah gitu ya. Duduk, bangun, menyampaikan khutbahnya itu dengan penuh wibawa gitu kan, dengan penuh, dan seorang khotib harus bisa meyakinkan kepada jamaah bahwasanya apa yang dia jelaskan itu emang bermanfaat gitu, emang bermanfaat dan bernilai gitu, serta ketika apa yang dia sampaikan ataupun menjadi daya tarik tersendiri gitu, menjadi daya magnet tersendiri. Bagaimana caranya prosesi meningkatkan keimanan ketakwaan antara jamaah satu dengan yang lainnya itu harus terjalin gitu. Bagaimana seorang khotib harus bisa mengeksplor apa yang diketahui begitu. Jadi di sini perlu dijelaskan juga gitu bahwasanya khutbah Jumat itu menjadi sangat sakral. Jadi itu berbeda dengan maksudnya berbeda kayak ceramah, kayak misalkan kultum, itu beda lagi gitu. Maksudnya konteksnya bukan ke situ, tapi lebih ke memang benar-benar sakral, karena emang di sini dituntutan seorang khotib itu bisa menjadi menjadi ikon yang tadi begitu. Dalil Al-Qur'annya pun ada, dalil hadisnya ada, bahkan fatwa-fatwa ulama yang menjelaskan tentang khutbah Jumat itu ada gitu. Kemudian etika mendengarkan khutbah Jumat. Sini saya akan menjelaskan, saya akan meringkas gitu ya. Bagaimana seorang seorang jamaah gitu mendengarkan khutbah begitu. Nah, kemudian berangkat dari rumah itu dengan keadaan berwudu tentunya gitu ya. Itu disunatkan sekali. Terus barangkali berangkat dari awal itu harus harus dengan penuh rasa keyakinan yang lebih gitu. Terus menjawab salam saat khotib membaca salam, kayak gitu-gitulah. Itu mah menjadi bahan tersendiri gitu. Maksudnya itu mah sudah biasa lah gitu. Nah, terus untuk menjawab salam khotib gitu saat khutbah berlangsung itu sangat, maksudnya fardu kifayah gitu, tidak harus semua. Dilarang untuk untuk berkata-kata atau berbincang segala macam. Pokoknya tugas seorang jemaah itu lebih ke kayak bagaimana caranya dia bisa mendapatkan sesuatu dari seorang khotib gitu. Jadi enggak bagaimana mau bisa mendapatkan sesuatu sedangkan kita misalkan ngobrol ataupun berbincang dengan yang lainnya gitu. Nah, untuk menjawab salam, membaca sholawat kayak Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad itu terjadi kontroversi ataupun kontradiksi dengan fatwa-fatwa yang lain gitu. Namun diharapkan gitu dibaca dengan lirih, kayak misalkan sholawat membaca Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilirihkan gitu suaranya gitu, nggak perlu kencang begitu. Paling untuk seorang jemaah itu paling seperti itu kira-kira menurut saya gitu ya.